Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Samara Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa di channel YouTube maupun di Facebook. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala. Kita masuk pada pembahasan yang sangat penting untuk kita semua, yaitu al-afu anin nas, memaafkan orang lain, ya. Ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua karena kita tahu di dunia ini tidak ada yang selalu menyenangkan, pasti ada yang tidak menyenangkan. Pasti ada yang buat kita jengkel, ya. Buat kita marah, ya. Ada yang menzalimi kita, ya. Terkadang orang jauh, terkadang orang dekat, ya. Terkadang ada orang kita kenal, terkadang yang tidak kita kenal. Maka kita melatih diri untuk mudah memaafkan. Karena kalau orang mudah memaafkan, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Di antara hal yang bisa menghilangkan kebahagiaan adalah sifat dendam. Dendam, ingin membalas. Ini merusak kebahagiaan seseorang. Hatinya tidak tenang. Tidak puas kecuali kalau dia sudah membalas. Dia tidak puas kecuali kalau dia sudah menyakiti lawannya, ya. Dan akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya, dan ini hanya merusak kebahagiaannya, menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya, semuanya gara-gara tidak mau memaafkan. Oleh karenanya, ayat-ayat yang berkaitan dengan maafkan dalam Al-Quran banyak, ya. Karena memaafkan ini adalah ibadah. Saya sering sampaikan, kenapa kita susah memaafkan? Karena kita tidak menghadirkan dalam diri kita bahwasanya memaafkan itu ibadah. Padahal kalau kita maafkan, kita dapat pahala banyak. Kita merasa beribadah. Kalau saya sering bilang, kalau kita baca Quran kita merasa ibadah. Kalau kita bersedekah kita merasa ibadah. Kalau kita sholat malam kita merasa ibadah. Tapi kalau kita memaafkan seakan-akan nggak ada pahalanya. Padahal pahalanya bisa jadi lebih besar. Karena berkaitan dengan akhlak mulia. Dan juga banyak keutamaannya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan di awal pembahasan ini tentang keutamaan memaafkan. Ya. Di antaranya bahwasanya memaafkan adalah salah satu dari bentuk ihsan. Seorang kalau ingin mencapai derajat ihsan, di antaranya memaafkan. Di antaranya latih diri untuk memaafkan. Kita tahu dalam Islam ada 3 derajat, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirni anil ihsan," kabarkanlah kepada tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, dan kalau tidak mampu melakukan demikian, maka yakinlah Allah melihatmu. Ini derajat tinggi. Tidak semua orang Islam mukmin dan tidak semua orang mukmin muhsin. Ya. Nah, di antara cara melatih diri kita agar mencapai derajat ihsan adalah dengan memaafkan. Karena tidak mungkin orang memaafkan kecuali dia yakin. Dia yakin bahwasanya Allah melihat dia, dia yakin ada balasannya di akhirat, dia yakin. Sehingga orang sampai derajat memaafkan itu luar biasa. Lebih berat memaafkan daripada bersedekah. Bersedekah orang mudah, tapi kalau memaafkan berat kalau tidak terlatih. Ya, karena sifat manusia itu pingin membalas. Pingin lihat orang yang menjatuhkannya juga jatuh. Pingin orang yang merendahkan dia terhina. Sifat manusia seperti itu. Hawa nafsunya menyuruh dia untuk melakukan demikian. Sehingga ketika memaafkan itu berat. Ketika dia bisa memaafkan, berarti dia sudah mencapai derajat yang sangat tinggi. Keyakinan yang tinggi dalam diri. Maka di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman, "Fa'fu anhum wasfah." Ya, maafkanlah mereka dan berlapanglah dada. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalil bahwasanya orang yang memaafkan adalah orang yang ihsan. Kita bersusah payah ingin menjadi orang ihsan, orang muhsin. Ya, derajat yang tinggi. Allah kasih
jalur nih. Kamu ingin jadi orang muhsin, bukan hanya sekedar muslim, bukan hanya sekedar mukmin, derajat tinggi muhsin. Caranya gimana? Memaafkan. Teorinya mudah ya, praktiknya berat. Praktiknya berat. Tetapi harus dilatih. Kalau enggak dilatih, kita akan kesulitan. Ini salah satu akhlak yang memang harus dilatih, dipaksa. Ya. Seperti sabar juga harus dilatih. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang latihan untuk bisa bersabar, Allah akan bikin dia bersabar. Ya. Di antaranya juga memaafkan. Jadi salah satu keutamaan maafkan adalah pintu menuju derajat ihsan. Kemudian di antara keutamaan maafkan adalah orang yang maafkan akan mudah meraih rahmat Allah dan ampunan Allah. Dan itu termasuk dari al-jaza' min jinsil amal. Kaidah besar dalam syariat, balasan sesuai dengan perbuatan. Jika engkau memaafkan, engkau akan dimaafkan. Jika engkau rahmat, engkau akan dirahmati. Ya, man la yarham la yurham. Kata Nabi, siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati engkau. Nah, orang yang maafkan, dalam dirinya ada dua sifat. Dia sayang sama orang tersebut. Makanya dia maafkan. Ada rahmatnya. Orang itu mendolimi dia, dan dia mampu untuk membalas, tapi dia kasihan sama orang tersebut. Yes, ada kasih sayang, maka ya udahlah saya maafkan aja deh. Ada rahmat dan dia memaafkan. Makanya ketika dia memaafkan, dia mendapat balasan dari Allah, ampunan dan rahmat. Lihat dalam surat At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kalian memaafkan, kemudian berlapang dada, ya, dan kalian mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya sebagaimana kau memaafkan, sebagaimana kau berlapang dada, sebagaimana engkau mengampuni, Allah pun akan mengampunimu dan merahmatimu. Ya, jadi di dalil bahwasanya memaafkan itu membuka pintu rahmat dan juga pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betapa butuh kita dengan rahmat Allah. Yang masukkan kita surga hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Depan kita ada salah satu pintu masuk surga dengan memaafkan. Dapat rahmat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi tadi, kenapa kita sulit maafkan? Karena kita tidak memandang ini sebagai ibadah. Itu yang problem besar yang ada pada diri kita ya, atau sebagian kita ya. Sulit maafkan. Tapi kalau kita sadar ini pahalanya besar, maka kita harusnya mudah. Ya. Oleh karenanya Allah menyinggung tentang besarnya pahala dalam surat Asy-Syura ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ini metode Allah untuk menjelaskan bahwasanya pahalanya besar. Allah tidak sebutkan pahalanya apa. Tapi Allah mengatakan, siapa yang maafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Berarti pahalanya besar. Pahalanya besar. Kemudian juga orang yang memaafkan lebih mudah meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Dan kalian maafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Kita ini ingin bertakwa. Di antara sarana agar kita bisa meraih ketakwaan adalah dengan memaafkan. Dan di antara keutamaan maafkan adalah orang yang memaafkan meraih surga. Ini kesimpulan dari semua tadi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 134, 133 sampai 134, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang orang berinfak, orang yang berinfak dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi sulit juga dia berinfak, ya, meskipun mungkin tidak lebih banyak, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ini kesimpulan daripada semua keutamaan memaafkan yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Oleh karenanya Allah mencintai orang yang memaafkan. Karena di antara nama Allah adalah Al-Afu. Al-Afu, ya. Al-Afu sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu ayya lailatul qadar, madza aqul?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ada suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku berdoa minta kepada Allah? Maka Nabi ajarkan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan Engkau suka pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Anda semakin sering memaafkan, Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Allah suka sifat memaafkan. Ya, maka kalau ingin meraih cinta Allah dengan sering memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau menyukai pengampunan. Ya, maka engkau pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menelaah tadi tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan memaafkan, maka sekarang kita cek diri kita. Kata Syekh Abdul Razak, saya bacakan. Fahariyun bil mu'min an yaqifa waqfatan sadiqatan. Maka sungguh penting bagi seorang mukmin untuk berhenti menengok dirinya dengan jujur. Muta'ammilan fi hadhil ayah. Perhatikan tadi ayat-ayat tadi. Mutadabbiran li hadhil hidayat. Renungkan tentang apa yang tadi sudah kita sampaikan. Tsumma yanzur ila waqi'ihi wa haqiqati halihi fi hadzal bab. Kemudian dia tengok dirinya. Sejauh mana saya sudah mengamalkan ayat-ayat ini? Sejauh mana sifat saya berkaitan dengan maafkan? Dia renungkan. Ya. Kadhmil ghaith, meredam amarah, wal afwi anin nas, maafkan orang lain. Apakah saya sudah melakukannya? Wa safha anhu wa tajawuz an isaatihi, berlapang dada, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dia. Ya. Coba dia tengok apakah dia sudah mengamalkan atau tidak. Ya. Kenapa kata Syekh Abdul Razak, la tanhadhu li fi'liha illa al-qulubus shadiqah wan nufusul kabirah. Tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali orang yang memiliki hati yang benar-benar jujur, memiliki jiwa yang besar. Al-muayyadah bil ma'rifah wa taufiq min Allah, yang dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa memaafkan. Kita dapati ada orang badannya besar, hatinya ciut, kecil, cepat emosi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit angkat suara. Sedikit-sedikit nyinyir, sedikit-sedikit merendahkan, tidak bisa, hatinya sempit. Ada orang mungkin kurus tapi hatinya lapang, masyaallah. Orang yang hatinya lapang ini, hatinya luas, ini orang yang bahagia. Jadi kalau kita baca sejarah para anbiya, para nabi, hati mereka sangat lapang, hati mereka sangat luas. Kita bicara tentang diri kita, sejauh mana kita sudah memaafkan. Saya sering mengatakan bahwasanya kalau ada orang berbuat zalim kepada dirimu, itu kesempatanmu untuk meraih kemuliaan. Karena kapan kita maafkan, kita baru bisa mempraktekkan memaafkan kalau ada orang zalim sama kita. Kalau orang enggak zalim, ngapain kita maafkan? Jadi ini yang semakin berat. Kenapa kita menghafal ini semakin berat? Karena ini amal hanya bisa kita kerjakan kalau kita dizalimi. Siapa yang suka dizalimi? Enggak ada yang suka dizalimi. Baru kesenggol sedikit sudah ngamuk. Kesenggol sedikit sudah tulis di status. Disenggol sedikit sudah nyerang-nyerangan di grup. Ya, subhanallah. Saya bilang ini amal, pahalanya sangat besar. Ciri orang bertakwa, ciri orang ihsan. Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, luar biasa. Masuk surga. Tapi hanya bisa diamalkan ketika kita sedang dizalimi. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang dizalimi, kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan. Caranya bagaimana? Maafkan. Tapi kalau orang hatinya sempit, sulit bagi dia memaafkan. Ada masalah sedikit dia ngamuk ya. Saya kadang kaget ketemu dengan orang seperti saya pernah ketemu, saya sering ceritakan ini, ada kawan seperti itu. Dia punya masalah, saya punya kawan A, dia punya masalah sama kawan saya lagi yang B.
Terus dia marah, dia bilang Firanda, saya berdoa itu semoga orang itu disempitkan kuburannya. Padahal itu orang belum mati, masih hidup, sudah dia jengkel banget, dia bilang mudah-mudahan dia disempitkan kuburan orangnya masih hidup. Sudah ada sempit. Yang kita sedih terkadang itu diucapkan dari orang yang ternyata memiliki wawasan agama yang luas, sering ngaji misalnya. Sering ngaji tapi subhanallah, sudah ngaji lama. Terkadang penampilan Masya Allah Islami, ya. Jenggotan misalnya, ya. Kemudian mungkin perempuan cadaran, tapi hatinya kerdil, ya. Tidak lapang, cepat emosi. Udah emosi sudah, maunya balas, ya. Maunya menunjukkan saya ini orang hebat, bisa ngamuk sama orang berarti jagoan. Setan bisik-bisik, ayo ngamuk. Biar orang tahu siapa kamu. Biar orang tahu kamu itu pemarah. Tapi demikianlah, ya. Dari Abi Abdullah Al-Jadali qala sa'altu Aisyah, dia berkata aku bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Nabi bukanlah orang yang mulutnya kasar, tidak berucap kata-kata yang keji, kata-kata nyelekit. Nabi tidak pernah begitu. Anda ingin berakhlak seperti Nabi, jangan ucapkan kata-kata yang nyelekit. Anda memperbaiki nasihat dengan cara yang baik. Bukan sifat Nabi suka nyinyir, bukan. Wala sakhaban fil aswaq, bukan teriak-teriak di pasar. Nabi tidak begitu. Nabi berakhlak mulia, tidak teriak-teriak di pasar. Ada orang bangga kalau suaranya kedengaran semua orang. Kalau bicara teriak-teriak, maunya kalau ada mic dia pakai mic biar orang dengar satu pasar. Bangga, punya suara gede, orang semua lihat dia, pusat perhatian, senang. Wala bisayyi'ati sayyi'ah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi Nabi memaafkan dan berlapang dada. Itu sifat Nabi. Tidak begini, tetapi kata Aisyah ya'fu wa yasfah, memaafkan dan berlapang dada. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di antara sifat Nabi yang disebutkan dalam Taurat, kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Anna hadhil ayah allati fil Qur'an", ayat dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan basyiran wa nadhira." Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai pemberi saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ini ada dalam Taurat. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, karena Amr bin Al-As ini dia bergaul juga dengan ahlul kitab, sehingga mungkin dia lihat sebagian isi Taurat dan dia kabarkan. Di Taurat ayat ini ada, tapi dalam bahasa mereka tentunya. Di antaranya disebutkan samaitukal mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhab bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Di Taurat disebutkan, kami namakan engkau wahai Muhammad dengan al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Laisa bifadhin, tidak kasar lisan, ghalidh, dan tidak kasar perbuatan. Bukan orang yang teriak-teriak di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfah, tetapi memaafkan dan berlapang dada. Ternyata sifat ini, sifat Nabi yang suka memaafkan dan berlapang dada, ternyata ada dalam Taurat yang pernah dilihat oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menyebut tentang memaafkan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah, balaslah keburukan dengan kebaikan, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi tiba-tiba orang yang bermusuhan denganmu bisa jadi menjadi teman yang baik. Caranya gimana? Balas keburukannya dengan kebaikan. Dan ini adalah adab yang sangat tinggi. Hanya bisa dilakukan oleh tadi ashab nufusul kibar yang punya jiwa yang besar, yang diberi taufik oleh Allah. Tidak semua orang bisa begini. Ada orang bisa maafkan, ini orang hebat. Saya bilang ini orang hebat. Tapi percuma ada orang hafal ini, hafal anu, hafal ini, tapi emosian. Justru dia banyak hafal malah kesombongan dalam dirinya sehingga tidak mudah memaafkan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Idza asaa ilaika a'da'uka", kalau musuh-musuhmu berbuat buruk kepada engkau, bil qaul wal fi'li,
perbuatan buruk baik dengan perkataan maupun dengan sikap perbuatan, fala tuqabilhum bil isaah, maka jangan kau balas dengan keburukan. Ma'annahu yajuzu mu'aqabatul musyi' bimithli isaati, padahal dalam syariat boleh kita balas keburukan dengan keburukan yang sama. Walakin idfa isaatahum ilaika bil ihsan minka ilaihim, tapi balaslah keburukan mereka kepadamu, kau balas dengan kebaikan kepada mereka. Fa inna dzalika fadlun minka 'alal musyi', dan ini adalah karunia kebaikan yang kau miliki atas orang yang berbuat buruk kepadamu. Wa min masalihi dzalik, di antara manfaat kalau kau membalas keburukan dengan kebaikan, annahu takhiffu al-isaa'a anka fil hal. Kalau kau balas dengan keburukan, saat itu juga perbuatan buruk orang tersebut akan semakin kurang. Dia tadinya kencang, begitu kau balas dengan kebaikan dia berkurang. Itu pasti dia akan berkurang. Level mengganggunya dia menjadi menurun kalau kau balas dengan kebaikan. Saat itu juga, apalagi fil mustaqbal, demikian juga ke depan hari. Wa annahu ad'a li jabil musii' ilal haqq, dan ini lebih membuat orang yang bersalah kepadamu bisa kembali kepada kebenaran karena kau sikapi dengan baik. Wa aqrab ila nadamihi wa asafihi, dan ini akan buat dia semakin mudah untuk menyesal. Wa ruju'ilat bit taubah amma fa'ala, dan dia akan mudah bertobat atas apa yang dia lakukan. Wa liyattasifal 'afi bi sifatil ihsan wa yakharu bidzalika aduwahu syaitan. Hendaknya orang yang memaafkan memiliki sifat ihsan. Sifat ihsan tadi apa? Dia merasa Allah melihat dia apa yang dia lakukan. Allah menelaah isi hatinya. Ya Allah, aku maafkan dia karena Engkau ya Allah. Dia usah enggak ngomong sama orang, enggak usah. Enggak usah dia malah maafkan, dia pamer-pamerkan. Saya maafkan, maafkan tapi pamer. Enggak usah. Ya kita maafkan, kita bilang saya enggak usah. Kita maafkan. Enggak usah, ya Allah Maha tahu lah. Kamu maafkan juga harus ikhlas. Bukan untuk menunjukkan kau berakhlak mulia sama orang lain, enggak perlu. Kita maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Sa'di mengatakan ketika lihat tasifal afi bi sifatil ihsan, ketika kau memaafkan, hendaknya kau memiliki sifat ihsan, yaitu kau melakukannya karena Allah sedang mengawasimu. Dan wa yakhar bidzalika adu syaitan, dengan demikian dia bisa mengalahkan syaitan karena syaitan ingin dia balas dendam tapi dia lawan. Ya. Wal yastaujib ats-tsawab min Allah. Ya, dan agar dia meminta pahala dari Allah. Qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Siapa yang maafkan dan berbuat perbaikan maka pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, seorang yang memaafkan maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyebutkan 3 perkara, yang 3 perkara ini semua bertentangan dengan zahir. Bertentangan dengan zahir. Kata Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Zahirnya kalau orang bersedekah, duitnya berkurang. Zahirnya. Tapi kata Nabi, enggak. Sedekah tidak mengurangi harta. Kemudian kata Nabi, "Wa ma zada Allahu 'abdan bi afin illa izzan." Tidaklah seorang maafkan kecuali semakin dimuliakan. Zahirnya tidak. Zahirnya kalau orang ngalah, dia kalah. Zahirnya kalau dia ngamuk, dia menang, dia semakin mulia. Zahirnya kalau dia ngamuk, dia menang, dia balas, dia mulia. Tapi Nabi bilang tidak, kau maafkan, kau makin mulia. Ini menyelisih zahir. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat. Ini 3 perkara hakikatnya menyelisih zahir. Zahirnya semua menurun, tapi ternyata kata Nabi tidak, justru menambah. Orang bersedekah zahirnya hartanya kurang, tapi ternyata kata Nabi akan bertambah. Orang maafkan seakan-akan dia ngalah, enggak punya kemampuan, kayaknya enggak kuat maka mengalah. Orang lihatnya, wah apa itu? Setan bilang, apa kau kalah? Tapi kata Nabi, enggak, kau akan naik, yang penting kau maafkan karena Allah. Kemudian orang tawadhu seakan-akan rendah, dia melayani temannya, dia ternyata Allah akan naikkan derajatnya. Ternyata Allah akan naikkan derajatnya. Ini semua butuh keyakinan. Butuh keyakinan ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang indah. Kata beliau, "Fal izzu", mengomentari hadis tersebut. "Fal izzul hasil lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu minal izzil hasil lahu bil intiqam." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan yang dia dapatkan karena memaafkan itu lebih baik baginya, lebih bermanfaat baginya daripada kemuliaan yang dia dapat kalau dia balas dendam. Fa inna hadza izzun fi dhahir. Kalau orang menang, dia melawan dan dia menang, betul dia dapat kemuliaan, tapi kemuliaan di zahir saja. Wa huwa yurithu fil batin dhullan, tapi dalam hatinya akan mewariskan kehinaan. Wal afu, adapun orang yang memaafkan, dhullun fil batin wa huwa yurithul izza batinan wa zahiran, ya. Dia ada kehinaan dalam kerendahan. Kenapa? Dia sudahlah saya ngalah, dia ngalahkan syaitan. Dia mengalah seakan-akan
dia enggak mau balas ya. Tetapi mengakibatkan apa? Mengakibatkan kemuliaan batin dan zahir. Batin dan zahir. Jadi kita ada dua pilihan. Kita antum balas dendam, oke, bisa balas. Antum menang mungkin, tapi hanya mendapatkan kemuliaan di zahir, batin antum enggak. Tapi kalau antum maafkan, antum akan mendapat dua kemuliaan, kemuliaan batin dan zahir. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini semua bisa dilatih. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Darda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu diraih dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, dan sifat hilm. Hilm itu tidak cepat emosi, ya, memberi kesempatan bagi orang untuk berubah. Bittahallum, dengan belajar untuk bisa seperti itu. Wa man yataharral khaira yu'tah. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, dia akan dapatkan. Wa man yattaqi syarra yuqah. Siapa yang berusaha menghindarkan diri dari keburukan, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pernyataan ini dari Fudail bin Iyad dinukil oleh Syekh Abdul Razak. Dia berkata, "Idza ja'aka syakhsun yashku akhar, faqul lahu ufu anhu." Kalau ada orang datang kepada engkau, ngadu nih, curhat. Aduh, itu kawan tuh, aduh, dia giniin saya. Bilang sama dia, ufu anhu, maafkan. Langsung antum nasihat antum pertama bilang maafkan dia. Maafkan dia. Fa innal afwa aqrabu litaqwa, karena memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Fa in qala laka, kalau dia masih mengeluh, dia mengatakan, "Inna qalbi la yatahammal afwa anhu." Aduh, hatiku enggak bisa. Saya enggak bisa maafkan dia. Ada orang seperti gitu. Dia udah emosi. Saya enggak bisa maafkan. Maafkan enggak bisa. Ini pahalanya besar, enggak bisa. Hati saya enggak bisa. Dia enggak mau. Dia enggak mau maafkan pokoknya. Walakin uridu an tasir minhu. Aku ingin ngalahin, aku ingin balas dia. Faqul lahu, nasihati dia. In kunta tuhsin an tantasir kama amara Allah, wa illa fa alayka bil afwi fa innahu babun wasi'. Kalau kau mampu untuk membalas sesuai dengan setimpal, kau mampu enggak apa-apa, ya. Kau mampu enggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak, hendaknya engkau memaafkan. Saya kasih gambaran sini. Jadi kalau ada orang berbuat zalim sama kita, ya, jika ada orang zalim kepada kita, kita boleh kita ada tiga kemungkinan sikap kita kepadanya. Apa saja tiga tersebut? Yang pertama adalah kita balas setimpal. Yang kedua, kita balas berlebih. Yang ketiga, kita memaafkan. Kalau kita balas setimpal, ini hukumnya boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kau balas, maka balaslah seperti kezaliman yang dia lakukan kepadamu. Tapi kalau kita balas berlebih, status kita berubah dari dizolimi menjadi menzolimi. Kenapa? Karena kita membalas lebih daripada yang seharusnya. Yang ketiga yang terbaik adalah memaafkan. Allah sebutkan tiga hal ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Perhatikan kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang semisalnya. Adalah semisalnya, setimpal. Ini boleh. Faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan pahalanya besar, memaafkan. Pahalanya besar di sisi Allah.
Yang ketiga, berbuat zalim. Kapan berbuat zalim? Kalau membalas lebih. Nah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, dia tadi bilang orang, ya Fudail, saya jengkel sampai maafkan. Aduh, hati saya nggak bisa maafkan dia. Tapi kalau kau nggak bisa maafkan, ya sudah, lakukan ini, tidak apa-apa. Kalau kau mampu membalas semisalnya, lakukan. Tapi kalau kau tidak mampu, kau akan terjerumus dalam kezaliman. Dan kebanyakan orang tidak mampu balas dengan setimpal. Susah. Dia akan balas lebih daripada itu. Sampai orang mengatakan, kau belum tahu ya, saya ini baik. Tapi kalau kau macam-macam sama saya balas lebih kejam. Saya dengar orang sering ngomong begitu. Ya. Padahal nggak boleh. Kalau kamu balas dengan lebih kejam, kamu zalim berarti. Tadinya kamu terzalimi, kamu menjadi menzalimi. Maka sulit kita memperhati ini, sulit diatur untuk bisa balas seperti ini, susah. Kebanyakan kalau kita sudah balas berlebihan. Ya, akhirnya kita yang menzalimi dan dia yang dizalimi. Maka pilihan yang terbaik adalah maafkan, ini yang terbaik. Maafkan, selesai. Ustaz, boleh nggak saya nggak memaafkan, tapi saya tidak balas, saya ingin nuntut di akhirat. Ada kemungkinan kedua. Ya. Kedua, tidak memaafkan dan menuntut di akhirat. Saya tidak memaafkan. Apakah ini boleh? Ini juga boleh. Ini juga boleh. Saya tidak maafkan. Saya mau nuntut di akhirat. Tetapi, mana yang lebih baik? Kita tidak maafkan di akhirat atau kita maafkan? Yang lebih baik adalah ini. Kita perbandingan coba ya. Antara dua ini. Ini dua-duanya boleh ya. Mana yang lebih baik? Ini ya, dapat pahala di akhirat. Kita mau nuntut di akhirat, dia dapat pahala di akhirat. Pertama, dapat pahala. Atau kita ambil pahala dia. Kita ambil pahala dia. Kita ambil pahalanya. Atau kita store dosa kita kepada dia. Atau store dosa kepadanya. Kalau kita maafkan, pahala di akhirat lebih besar daripada ini, daripada store-storan ini, lebih besar ini. Yang kedua, kalau hati belum plong, kalau kita maafkan, bahagia. Nah, kita bandingkan, kita memilih mana? Milih tidak memaafkan untuk di akhirat atau kita maafkan di dunia? Maafkan di dunia. Pilih mana? Mending pilih maafkan. Pertama, pahalanya lebih besar. Yang kedua, kita bahagia. Plong dada ini sudah maafkan. Sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan dia mendolimi saya. Sudah selesai. Ini akan saya lewati. Ini adalah salah satu dari skenario kehidupan saya. Saya pasti akan melewati ini. Ya sudah, ngapain kita dendam-dendam? Sudah maafkan. Anggap angin lalu. Ustaz, hati saya tidak bisa. Itu lawan. Bisa kok. Itu setan yang bikin kau seperti itu. Kau bisa lawan. Setiap saya lihat dia, saya jengkel. Ya, jangan lihat dia. Siapa suruh kamu lihat? Nggak usah dilihat. Setiap saya lihat nama dia dilihat. Kalau biar yang penting kita maafkan, sudah saya mau lupakan. Saya tidak pingin ingat-ingat, saya tidak pingin dendam. Pahalanya gede, hati plong. Alhamdulillah. Jadi silakan Anda pilih yang mana. Ya. Harusnya kalau kita berakal kita pilih ini, harusnya. Tapi terkadang kita lebih mengutamakan hawa nafsu sehingga kita memilih membalas atau kita tuntut di akhirat, sebagian orang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memaafkan dalam banyak hal ya. Allah sebutkan, misalnya Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa ayat seperti dalam surat Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasanan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Banyak ahlul kitab berangan-angan seandainya mengembalikan kalian kepada kekufuran karena mereka hasad, mereka ingin mereka sendiri yang beriman kepada Allah. Mereka berangan-angan kalian orang beriman kafir lagi, musyrik lagi. Sehingga mereka sendiri yang spesial. Kenapa? Karena hasad. Setelah jelas bagi mereka kebenaran.
Kata Allah, fa'fu wasfahu, maafkanlah. Berlapang dadalah. Maafkan, sudah. Mereka hasad, biarin aja. Maafkan aja. Mereka kasihan, mereka miskin. Ya. Ini memaafkan karena diganggu dalam agama kita. Maafkan. Allah sebutkan lagi dalam surat An-Nur ayat 22 ketika orang mengganggu dari sisi harga diri kita. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kisah tentang Abu Bakar ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Di antara yang menuduhnya adalah Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar selama ini memberi nafkah kepada Mistah karena dia miskin. Ternyata selama ini dia memberikan air susu dibalas dengan air tuba. Dia kejebak, Mistah radhiyallahu anhu, dia sahabat, dia kejebak mengikuti provokasi dari hoaks yang disebarkan oleh orang munafik. Sehingga dia ikut menuduh Aisyah sebagai wanita pezina padahal yang nafkahi dia adalah Abu Bakar. Akhirnya turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukan wanita pezina. Ketika turun ayat membela Aisyah, Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau kasih lagi nafkah sama Mistah. Saya tidak mau kasih lagi. Allah tegur. Kata Allah, tidak perlu kau bersumpah seperti itu wahai Abu Bakar untuk tidak memberi bantuan kepada orang miskin, ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, lapanglah dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maafkan, kau akan diampuni. Ini contoh maafkan karena harga diri kita terganggu. Jadi kita ada contoh. Ada orang nuduh kita macam-macam, nuduh kita berdusta, nuduh kita ini, dibilang dajjal, dibilang pendusta, biarin aja lah. Biarin aja lah. Maafkan aja, enggak usah. Tenang aja. Enggak usah terlalu digubris. Biarin aja lah. Kita maafkan, pahala kita banyak. Harga diri kita diganggu, ya sudah, biarin aja lah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, maafkan berkaitan dengan pembunuhan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka kalau membunuh dia juga harus dibunuh. Kemudian kata Allah, "Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, ya. Jadi Allah mengatakan dia memaafkan saudaranya yang membunuh, wali-wali yang terbunuh maafkan yang membunuh. Allah anjurkan. Ini maafkan saudaranya dibunuh tapi dia maafkan. Ya. Yang terkadang menyakitkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kezaliman tersebut datang dari kerabat kita. Dari kerabat kita, misalnya istri, kata Syekh, min asyaddil adza, di antara gangguan yang paling berat, adzal qarabah, yaitu gangguan yang datang dari kerabat kita. Min zaujah, apakah dari istri, au ibnin atau dari anak, au akhin atau dari saudara kandung, au nahwi dzalik atau yang semisalnya. Wa katsirun minan nas la yahtamilu qalbuhu dzalik. Banyak orang ketika gangguan tersebut dari orang jauh dia bisa menahan, tapi ketika gangguan tersebut yang bikin sakit hati dia adalah orang dekat, istrinya kek, suaminya kek, anaknya kek, kakaknya kek, adiknya kek, dia tidak mampu hatinya untuk menahan itu semua. Kenapa? Lima yarolahu alaihi min huquqin qubilat bidzulmin wa udwan wa isaah. Kenapa? Dia merasa dia sudah berbuat baik sama mereka, ternyata kebaikannya dibalas dengan air tuba. Berat bagi dia. Ini suami saya sudah melayani baik-baik, saya sudah ini, dia hina saya. Dia memperlakukan saya seperti pembantu, dia melakukan saya seperti hewan. Berat hati ini untuk maafkan. Sama seorang suami, saya sudah kerja keras, pontang-panting, sudah banting tulang, banting semuanya, dibanting-banting untuk cari nafkah. Sampai rumah, angkat suara, marah-marah, ngomel-ngomel. Coba divaksin, siapa tahu tidak ngomel lagi. Coba divaksin. Kalau belum masih ngomel lagi, vaksin 3 kali booster ya, siapa tahu berubah. Hati berat, sudah kerja dari pagi sampai sore, pulang-pulang ke rumah, ternyata istrinya malah ngangkat suara. Sulit bagi dia maafkan, hatinya tidak terima. Anaknya, dia sudah biayai, sudah ini, anaknya bandel, menyakiti hatinya, disuruh enggak nurut, hati itu sakit. Ini kata Syekh, ini min asyaddil adza, berat, dan banyak orang hatinya tidak mampu untuk menghadapinya. Ya. Tetapi inilah saatnya Anda mencari pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun, catat ini, Taghabun ayat 14, terutama para suami. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian.
Maksudnya apa? Ada istri yang baik membantu kita dalam ketakwaan, ada istri yang terkadang jadi musuh. Apa maksudnya istri jadi musuh? Bukan mengajak berantem, bukan, tapi istri itu menghalangi kita dari ketakwaan. Buat kita sulit belajar karena lagi jengkel sama dia, buat kita tidak berbakti sama orang tua, kadang-kadang dia nuntut macam-macam. Kita mau bersedekah ditahan-tahan sama dia. Anak-anak juga demikian. Makanya di dalam hadis disebutkan al-waladu majbanah wa ma bakhalah. Ya, anak-anak itu mendatangkan penakut dan mendatangkan kepelit. Orang mau berjihad pikir anak enggak jadi jihad. Mau bersedekah mikir anak enggak jadi bersedekah. Ini yang menghalangi kita. Jadi musuh kita menghalangi kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita jengkel sama mereka? Kalau Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Kalau sampai situ titik tentu orang salah paham. Memang disebut ihtiras dalam istilah tafsir. Kalau seandainya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian ada musuh, jadi musuh bagi kalian. Di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspada. Kalau cuma sampai titik di situ seakan-akan kita disuruh waspada, siap mukul mereka, siap hajar mereka. Ternyata Allah lanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, tapi kalau kau maafkan, lapang dada, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata Allah suruh sabar menghadapi mereka. Ya, itu sifat biasa anak-anak, istri, buat kau lalai dari Allah, itu hal yang biasa. Maka hadapi dengan maafkan. Jadi seorang kalau ternyata di rumahnya istrinya membuat dia marah, istrinya tidak menghargai dia, istrinya angkat suara di hadapan dia, sudahlah maafkan, ini ladang pahala saya. Ya. Saya sudah vaksin kok masih belum berubah, masih sudah anggap ini pahala, ladang argo pahala jalan besar. Kita maafkan orang yang tadi kata Syekh Abdul Razak, sulit, banyak orang hatinya tidak kuat menghadapi seperti ini. Kalau orang lain yang bikin masalah sama dia maafkan, tenang aja. Kayak enggak ada hubungan, tapi ini saya sudah baikin, sudah berkorban cari nafkah setengah mati, tidak menghargai. Sakit hati. Sama istri juga demikian, sudah ngelayani suaminya, sudah di kerja, suaminya datang, kenapa masih kotor, masih ini? Padahal dia kerja tidak berhenti. Suaminya ngomel-ngomel, tidak sediakan membantu, disuruh kerja, kayaknya istrinya jadi babu ya. Tapi maafkan. Ini saat kita untuk mencapai derajat ihsan. Makanya saya bilang maafkan ini sulit, kenapa? Karena justru kita baru bisa mempraktekannya kalau kita dizolimi. Lebih sakit hati lagi kalau yang menzalimi orang terdekat, yang harusnya kita berharap dia berikan kebaikan malah balas dengan keburukan. Itu sangat sulit. Tapi situlah pahalanya sangat besar. Situlah pahalanya sangat besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Anas al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu da'allahu azza wa jalla rasul khalaiq yaumal qiyamah ta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, siapa yang meredam amarahnya? Kadzmul ghaiz itu maksudnya seperti air sudah penuh mau meluber, ditutup segera, ditahan. Kalau sedikit lagi ngeluber. Jadi kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun, tinggal ditumpahkan. Siapa yang menahan amarah dalam kondisi demikian, padahal dia mampu untuk melampiaskan, dia meredam amarah karena Allah, tak kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada siapa saja yang dia mampu untuk melampiaskan, maka balasannya apa? Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak, sampai Allah menyuruh di hadapan banyak orang, Allah bikin dia tenar, populer. Semua orang lihat dia. Kenapa? Gara-gara dia memaafkan. Sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Sampai Allah buat dia milih bidadari mana yang dia sukai. Maka antum ingat hadis ini. Kalau keluarga ada yang bikin marah, ingat hadis ini. Ya sudah, senyum-senyum aja sudah, sabar. Ya, Mas, kamu kok enggak marah, Mas? Iya, karena Rasulullah bersabda, siapa yang bersabar akan diberikan bidadari yang dia pilih ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Ini saja mungkin bisa sampaikan. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menukil penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana cara memaafkan. Saya punya pengajian khusus tentang itu, 20 sebab Anda bisa memaafkan. Itu diambil dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, 20 sebab agar kita bisa memaafkan. Ada pengajian khusus dan kalau bisa ada kesempatan waktu silakan didengar. 20 sebab maafkan dari kajian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Intinya, kalau Anda maafkan itu pahalanya besar. Jangan menyangka ibadah hanya baca Quran, hanya salat malam. Anda maafkan itu pahalanya besar dan sangat besar pahalanya dan sangat cepat pahalanya. Maka
latih diri untuk biasa memaafkan. Anda akan bahagia di dunia terlebih lagi di akhirat. Demikian saja ikhwan dan akhwat Samara Ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang afina anin nas, yang mudah maafkan orang lain, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan sifat maafkan tersebut. Mulai sekarang mulai latihan. Mulai latihan ya. Saya ngajak latihan ya. Caranya begini. Sekarang antum ingat berapa orang yang paling kau musuhi? Coba pikir berapa orang yang paling kau jengkel dalam dunia ini, kepingin dia cepat mati hari ini juga. Coba ingat. 5 orang, kamu ingat siapa? Jatuhkan satu-satu. Udah dah. Selesai. Selesai. Kalau udah 5, bahagia. Renungkan sekarang, siapa yang paling kau jengkel? Siapa? Ada kan orang paling kau jengkel, pingin dia mati segera? Ada siapa? Udah maafin aja. Udah maafin, tenang. Hidup tidur nyenyak, ngobrol sama istri nyaman, sama anak-anak. Tapi kalau kau nggak lihat setiap dia muncul jengkel, ya. Buka HP ada namanya jengkel, ya udahlah. Sampai tulis setan 1, setan 2, setan 5. Udahlah, kita sudah selesai. Maafkan, sudah ditakdirkan. Ini meninggikan derajat saya, mengenai dosa-dosa saya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mudah maafkan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.